Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam renungan harian pada hari ini dengan tema kesatuan keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas nafas yang kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau beracara melalui pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk memampukan kami mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Markus 10 ayat 1-12. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Markus 10 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan pada saat ini, di zaman modern ini, bahkan kita tahu melalui media sosial, kondisi aktual yang ada di sekitar kita, kita banyak mendengar, membaca dan melihat bahkan begitu banyaknya terjadi perceraian dengan alasan sudah tidak cocok, tidak sependapat, karena salah satu berselingkuh, sudah tidak memberi nafkah, karena KDRT, karena sakit berkepanjangan, terjadi pertengkaran terus-menerus karena berbeda agama dan lain-lain. Dan sesuai bacaan kita pada pagi ini, di dalam Markus 10 ayat 9 menyatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perintah Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa dalam kekristenan tidak ada kalimat perceraian. Jika cerai lalu menikah lagi dengan wanita lain atau dengan pria lain, Tuhan Yesus dengan lugas mengatakan ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya atau terhadap suaminya. Ia berbuat zina. Perceraian berdampak serius bukan hanya terhadap mantan suami atau mantan istri, tetapi juga terhadap anak-anak. Anak-anak marah dan kecewa dan marah terhadap keputusan orang tua mereka. Orang tua telah gagal menjadi wakil Allah di dunia, sehingga bisa berdampak anak-anak memilih menjauh dari Tuhan yang tidak dapat diandalkan menurut mereka. Nah, dalam pemahaman Yahudi, perempuan dianggap sebagai benda. Dia tidak mempunyai hak dalam mengambil keputusan, tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat. Sementara keinginan laki-laki untuk mengawini perempuan kerap terjadi, dan akibatnya laki-laki dapat saja menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Sementara bagi kaum perempuan, alasan untuk bercerai sangat dibatasi. Jangankan perempuan menyampaikan untuk bercerai, mereka menyampaikan pendapat saja sudah tidak boleh. Jadi dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Paling banter hanya memohon kepada suaminya untuk menceraikannya. Nah, gereja juga menggumuli bagaimana mengatasi persoalan ini, namun sulit untuk mendapatkan titik temunya.
karena masing-masing gereja memiliki persepsinya sendiri-sendiri. Nah, dengan tujuan untuk menguji apakah Yesus sepandangan dengan Nabi Musa, orang-orang Farisi bertanya tentang perceraian. Usaha pengujian ini menjadi sia-sia karena Yesus tahu, sehingga Yesus balik bertanya mengenai apa yang Musa perintahkan kepada umat Israel pada saat itu. Yesus tahu maksud orang-orang Farisi, ingin mengadunya dengan pandangan Nabi Musa. Pandangan Yesus dengan pandangan Musa apakah sama? Mereka ingin mengujinya, akan tetapi orang-orang Farisi itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan, melainkan apa yang diperbolehkan Musa. Berbeda ya. Menurut Ulangan 24 ayat 1, Musa memperbolehkan perceraian dengan syarat. Ada syaratnya. Ada syarat perceraian. Nah, Yesus tidak menyangkal hal itu, tetapi ketentuan itu diberikan bukan berdasarkan perintah Allah, tetapi karena berdasarkan kemauan, kedegilan mereka, orang Yahudi pada saat itu. Nah, Yesus menjelaskan tentang cita-cita Allah adalah membuat laki-laki dan perempuan bersatu, tidak boleh bercerai. Manfaat dari kebersatuan itu diikat oleh satu persekutuan yang tak terpisahkan, saling berbagi, saling mengasihi, saling menghormati, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan jangan lupa, itu berlangsung seumur hidup. Laki-laki dan perempuan telah meninggalkan orang tuanya. Hidup bersatu sebagai suami istri, penuh cinta kasih. Dan ini bukan sekedar perintah dari Tuhan Allah, namun lebih mendasar karena kecintaan Allah kepada manusia. Allah ingin menjadikan manusia sebagai pribadi yang mampu mencintai dan dicintai, mampu mengasihi pasangannya dan keluarganya dalam satu kesatuan keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah. Nah, contoh konkret hubungan suami istri yang ya bisa dikatakan harmonis. Dari pengalaman saya pribadi, saya sudah menikah dengan istri saya lebih dari 29 tahun. Tentu ini bukanlah perjalanan yang singkat. Banyak orang melihat bahwa pada saat ini kami begitu akrab, kami begitu harmonis. Kami sudah menjalani liku-liku perjalanan kehidupan rumah tangga, pahit getir bersama sudah kami rasakan. Nah, memang setiap keluarga pasti ada pergumulan hidup. Namun karena ada Tuhan di dalam keluarga kami, dan kami selalu melibatkan Tuhan setiap keberadaan kami, maka setiap kondisi akan menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga. Memperbaiki diri, memperbaiki kelakuan, memperbaiki kebiasaan yang tidak baik. Sehingga beriring waktu berjalan, kami terus makin dipersatukan dan makin baik. Intinya saling memahami, memberi pengertian, menerima masukan, menerima kekurangan dan kelebihan, walaupun terkadang sulit untuk dilakukannya.
Nah, pada saat kita berserah kepada Tuhan akan setiap pergumulan kita atau pergumulan keluarga kita, maka yakinlah bahwa Tuhan akan selalu memberi terbaik, yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Jadi berserah diri, menyerahkan keluarga kepada Tuhan, itu adalah salah satu hal yang paling baik yang kita lakukan. Maka dengan renungan pada pagi ini, marilah kita bersama-sama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberi waktu kesempatan bagi kami untuk kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan, renungan yang sudah kami paparkan menjadi pelajaran, menjadi ilmu, dan bisa kami renung, kami praktekkan di dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan Allah Bapa di surga, mari Engkau juga jamah kami semua, keluarga demi keluarga, dalam kehidupan kami masing-masing, umat-Mu di GKI Cikarang. Kami berserah kepadamu atas seluruh pergumulan kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penggerak melalui pikiran, melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami untuk kami dapat melakukan kehidupan kami dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Dan jangan lupa bagikan renungan ini kepada umat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.